Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kaya bernama Damdani. Ia memiliki seorang putra tampan yang sangat disayanginya. Anak itu bernama Tansif. Ketampanannya begitu memikat, bukan hanya bagi perempuan dari bangsa manusia, tapi juga bagi bangsa jin, siluman, peri, dewa-dewi, bahkan makhluk lain sekalipun. Suatu hari, Damdani dan Tansif pergi berburu, karena Damdani memang gemar berburu. Mereka pergi bersama pasukan. Tanpa menyadari bahaya, mereka masuk terlalu jauh ke dalam hutan lebat. Di sana, Ratu Harimau telah lama mengintai, menunggu kesempatan untuk menculik Tansif karena terpikat oleh ketampanannya. Saat melewati belukar yang rimbun, Ratu Harimau tiba-tiba muncul dan menyambar Tansif. Damdani terkejut dan memerintahkan laskarnya menembak, tetapi tak ada yang berani karena takut mengenai Tansif. Laskar, bidik harimaunya cepat. Para prajurit mengangkat senapan mereka, namun tangan mereka bergetar. Tuan, Tansif berada terlalu dekat. Kami tidak punya sudut tembak yang aman. Bidik yang benar, kalian terlatih untuk itu. Tapi Tuan, jika kami salah sedikit, kami bisa mengenai putra Tuan. Prajurit tetap tidak menembak. Mereka menundukkan senjata perlahan. Maafkan kami, Tuan. Kami tak sanggup. Kami takut melukai Tansif. Tuan, kami tidak bisa menembak dalam kondisi seperti ini. Ratu Harimau seketika berlari sambil membawa Tansif. Saat itu, Putri Garuda melihat kejadian tersebut dan segera turun menolong. Ia mencengkeram Tansif, membuat Ratu Harimau ketakutan dan melarikan diri. Lepaskan dia, Ratu Harimau. Ia bukan milikmu. Ratu Harimau mendesis. Dia adalah pemuda yang kuinginkan. Tidak akan kuberikan padamu. Putri Garuda mengepakkan sayapnya, menimbulkan angin besar. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan menjatuhkan murkaku. Putri Garuda lalu terbang membawa Tansif. Damdani dan pasukannya mengejar, tetapi Putri Garuda terbang terlalu tinggi. Mereka hanya bisa melihat Putri Garuda semakin jauh, hingga akhirnya Tansif dibawa ke laut. Di tepi laut, angin kencang beradu. Tiba-tiba air laut bergulung dan muncul Ratu Naga Laut. Tubuhnya raksasa, bersisik perak berkilauan. Ratu Naga menatap Putri Garuda dan menggeram. Putri Garuda, serahkan pemuda itu. Kumala Mustika Nagaku merasakan kehadirannya. Putri Garuda membentangkan sayapnya. Tidak, Ratu Naga. Dia bukan untukmu. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Kau sudah mencampuri wilayahku, maka aku juga berhak mengambilnya. Keduanya bertarung sengit. Dalam pertarungan itu, Tansif terjatuh dari genggaman Putri Garuda. Ratu Naga memutar ekornya dan nabrak Putri Garuda. Tansif pun terlempar tepat ke mulut Ratu Naga dan tanpa sengaja tertelan. Putri Garuda menjerit. Tidak, Hana manusia itu bukan musuhmu. Namun ia sudah terluka dan terpaksa terbang pergi. Di dalam perut naga itulah Tansif meraba-raba dalam gelap hingga ia melihat cahaya berkilau. Cahaya itu ternyata berasal dari Kumala Mustika Naga. Dengan ragu, Tansif mengambil mustika itu. Benda itu bersinar terang di tangannya. Sementara itu di luar, Damdani terus mengikuti jejak Putri Garuda sampai ia mengetahui bahwa Tansif telah ditelan Ratu Naga. Ratu Naga yang marah lalu menyerang Damdani hingga ia juga ikut tertelan dan masuk ke dalam perut naga. Di dalam perut naga, Tansif menunjukkan cahaya mustika kepada ayahnya. Ayah, apa yang aku temukan ini? Astaga, itu Kumala Mustika Naga. Anakku, kau tahu anakku apa khasiat dari Kumala ini? Adakah khasiat lain selain ia bercahaya yang terang benderang, ayahanda? Tentu anakku. Pertama, kalau kau simpan di dalam sakumu, kau tidak akan merasa lapar dan haus. Kedua, kalau kau letakkan di kepalamu, kau akan memahami segala bahasa di dunia. Ketiga, kalau kau meletakkan di depan matamu, kau akan melihat apa saja yang jauh dan segala yang kecil pun. Tapi ayah, kita sekarang masih ada di dalam perut Ratu Naga Laut. Bagaimana kita bisa keluar dari sini, ayahanda?
Menurut cerita, setiap 7 hari sekali Ratu Naga menyemburkan air dari paruhnya. Mungkin kita bisa keluar bersama semburan itu. Simpanlah, kita harus mencari cara keluar dari sini. Tepat pada hari ketujuh, naga itu menyemburkan air dari paruhnya. Damdani dan Tansif terdorong kuat hingga terlontar jauh keluar dan akhirnya terdampar di sebuah pantai. Mereka berjalan mencari kampung, tetapi tidak menemukan apa-apa selain hutan belantara. Hingga tiba-tiba Tansif melihat seekor burung merak. Ayah, lihat seekor burung merak. Coba kau tanyai dia, anakku. Mungkin dia tahu di mana kampung terdekat. Tansif mendekati merak dan berbicara menggunakan kekuatan mustika. Burung merak berkata, Tempat ini sangat jauh dan terpencil. Tidak ada kampung di pulau ini. Bisakah kau membawa kami ke negeri seberang? Tentu saja, tapi ada imbalannya. Apa yang kau inginkan, wahai merak? Ingin kumala mustika naga. Dengan mustika itu, aku bisa berubah menjadi manusia muda yang tampan. Mengapa kau menginginkannya? Terserah padamu. Jika kau tidak memberikannya, aku tidak akan menolongmu. Tansif pun kembali kepada ayahnya. Ayah, ini syarat dari merak. Apakah kita harus memberikannya? Damdani terdiam sejenak lalu berkata, Jika itu membuat kita kembali pulang, berikan saja. akhirnya Tansif menyerahkan mustika itu. Merak berubah menjadi pemuda tampan dan dengan senang hati membawa mereka terbang kembali ke negeri mereka. Tansif dan Damdani pulang dengan selamat. Namun sepulangnya, Tansif merasa menyesal telah memberikan Kumala mustika naga. Ayahnya berkata, Jangan kau sesali, anakku. Keselamatan kita bukan karena mustika itu, melainkan karena kehendak Sang Maha Pencipta. Tansif pun mengangguk, memahami perkataan ayahnya.